Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anak didik kami semuanya yang kami sayangi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, dalam pelajaran sosiologi, kembali kita lanjutkan, masih menyangkut tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial, dan subbab menyangkut tentang status dan peran dalam interaksi sosial. Status dan peran dalam interaksi sosial. Status dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Status dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap status dijabarkan ke dalam peran sosial yang dilakukan oleh individu. Jadi coba lihat di sini ada ilustrasi kalau seorang individu, seseorang berstatus sebagai guru, maka peranannya adalah mengajar. Demikian sebaliknya, seorang yang berperanan mengajar, maka statusnya adalah guru. Gitu. Timbal balik antara status dan peran. Dengan demikian, seorang pelajar atau seorang siswa, statusnya siswa atau pelajar, tapi peranannya adalah belajar. Seorang petani, statusnya petani, peranannya bertani. Demikian. Maka dikatakan status dan peran dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan pula bahwa dalam proses sosialisasi sebagian besar dilakukan melalui belajar peran, belajar berperan. Nah, jadi maksudnya ketika individu dilahirkan ke dunia, sejak kecil sudah diajarkan dan individu juga belajar mengenai peran-peran yang dijalankannya dalam menjalani kehidupan. Hanya melalui konsep peran kita dapat memahami individu sebagai pelaku yang aktif sebagai makhluk sosial. Jadi dari peranan yang dijalankan oleh seseorang, misalnya kita lihat bagaimana keaktifan seseorang itu sebagai makhluk sosial. Selanjutnya kita lihat definisi daripada status. Status yaitu suatu peringkat atau posisi seorang atau seorang individu dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Nah, jadi coba lihat di sini ada orang miskin karena dia berada di kelas bawah, kemudian kelas menengah dan kelas atas. Kelas miskin, kelas menengah, kelas atas. Kenapa dia dikatakan kelas orang miskin atau kelas bawah? Karena ada orang kelas menengah di atas saja, juga ada orang kaya di kelas atas. Seandainya tidak ada orang kelas menengah dan kelas atas, ya sama saja semua. Semua sama-sama miskin, tidak nampak perbedaan. Tetapi kenyataan yang ada di masyarakat ini yang terjadi. Ada orang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya. Itu juga di sekolah tentunya enggak satu tingkat semua. Ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, ini maksudnya status. Jadi peringkat atau posisi seorang dalam satu kelompok. Tapi bisa juga posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Kelompok orang miskin, kelompok orang menengah, kelompok orang kaya. Begitu pengertian status. Jadi itu posisi atau kedudukan.
atau peringkat seseorang dalam satu kelompok. Kemudian bagaimana caranya seseorang memperoleh status sosial? Untuk mendapatkan status seseorang sejak lahir ke dunia ini ada 3 cara. Yang pertama disebut namanya ascribe status. Yang kedua exhib status. Yang ketiga assigned status. Ascribe status, exhib status, assigned status. Apa maksudnya ini? Kita lihat satu persatu. Lihat, ini gambar dari Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan Sultan dari Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta. Kenapa dia mendapatkan gelar sultan? Itu karena memang ayahnya dulu juga sultan, kakeknya sultan, nenek moyangnya sultan, diwariskan turun-temurun. Jadi inilah yang disebut dengan istilah ascribe status. Jadi ascribe status yaitu status seseorang yang diperoleh secara otomatis berdasarkan kelahiran atau turun-temurun. Jadi otomatis dia. Nah, jadi ketika dia lahir ke dunia, karena dia anak seorang sultan, otomatis kedudukannya di masyarakat adalah sebagai seorang bangsawan, sultan ini. Anaknya juga, yang tentunya saat ini masih berstatus pangeran, akan bergelar bangsawan juga, otomatis. Jadi status itu diperoleh karena kelahiran atau keturunan, turun-temurun. Misalnya juga yang contoh yang lain, Pangeran Charles, itu mahkota kerajaan Inggris, adalah seorang putra mahkota karena terlahir sebagai anak pertama Ratu Inggris. Diponegoro adalah seorang pangeran karena dia terlahir sebagai putra Sultan Hamengkubuwono III. Ya, begitulah maksudnya ascribe status. Jadi contoh lain misalnya kasta-kasta pada agama Hindu, terutama di India, seorang kasta Brahmana mendapatkan statusnya itu karena orang tuanya adalah kasta Brahmana. Kasta Ksatria, Waisya, Sudra pun demikian juga. Itu tentang ascribe status. Lalu cara yang kedua untuk mendapatkan status itu adalah nih. Sekarang artis yang terkenal, pelawak yang termasuk yang terkaya paling laris ini Tukul Arwana. Sebenarnya Tukul Arwana ini dulunya adalah orang dari kelas bawah, bisa dikatakan keturunan orang miskin, tapi sekarang dia menjadi kaya. Itu karena apa? Ya, inilah yang dimaksud dengan exhib status. Status yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Jadi Tukul Arwana dia sudah bekerja keras menjadi seorang artis pelawak yang terkenal sehingga menjadi kaya. Jadi usahanya itu diperoleh dengan sengaja, tidak otomatis mendapatkan statusnya seperti yang tadi, ascribe status. Contoh lain misalnya status dokter diperoleh seseorang setelah menyelesaikan rangkaian panjang pendidikan, mulai dari SD, SMA, SMP dulu, SD, baru SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Nah, ini baru dokter dia di sini. Kemudian seorang juara di sekolah, itu juara kelas diraih setelah seseorang belajar dengan giat. Maka dia berada di status sebagai orang pintar. Itu maksudnya exhib status. Ya, coba diikuti pelan-pelan ya. Tadi ascribe status diperoleh karena faktor keturunan atau kelahiran. Exhib status diperoleh karena usaha atau karena perjuangan. Lalu yang ketiga, ini ada gambar Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan penghargaan kepada seorang yang sudah
punya prestasi, punya jasa di negara ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan assign status, yaitu status atau kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada masyarakat. Nah, jadi ada orang yang berjasa kepada masyarakat, maka dia memperoleh penghargaan. Jadi statusnya merupakan status penghargaan. Misalnya Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, Gus Dur Bapak Pluralisme Indonesia, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional itu juga mendapatkan status pahlawan karena itu adalah penghargaan yang diberikan oleh negara. Ya, jadi 3 cara itulah cara untuk memperoleh status. Jadi tadi yang pertama yaitu ascribe status, kemudian adhib status, yang ketiga assign status. Ascribe status itu status yang diperoleh karena faktor keturunan, kelahiran. Kemudian adhib status itu status yang diperoleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kemudian yang ketiga assign status, itu status yang didapatkan karena telah berjasa kepada masyarakat. Lanjutnya kita bicara tentang peran. Definisi peran. Peran itu merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan kerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Melalui belajar berperan, norma-norma kebudayaan dipelajari. Nah, jadi di sini ada ilustrasi berupa gambar-gambar seorang petani berperanan untuk bertani, mengolah sawahnya. Seorang pedagang berperanan berdagang, menjual barang dagangannya. Seorang supir berperanan menyetir atau mengemudikan truknya di sini, gambar ini. Jadi seorang pelajar tentunya berperanan belajar, guru berperanan mengajar, dokter berperanan mengobati orang sakit dan sebagainya. Itu dari segi pekerjaan. Lalu lain lagi nanti mungkin peran-peran dilihat dari kedudukan di masyarakat. Ada tokoh masyarakat berperanan untuk mengayomi masyarakat dan sebagainya. Kemudian apa pengaruh peran itu? Bahwa peran itu mampu mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Nah, jadi peran itu lebih menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Misalnya seperti di gambar ini, seorang dokter yang merawat mertuanya. Dokter merawat mertuanya di rumah sakit nih. Di tempat perawatan, mertua tersebut adalah pasien dokter, maka harus patuh kepada dokter. Jadi karena di sini mertuanya sebagai pasien yang diobati oleh dokter, walaupun dokter itu adalah menantunya, pasien ini harus patuh kepada dokter tersebut. Sedangkan di rumah, dokter tersebut harus hormat dan patuh kepada mertuanya. Jadi kalau rumah sakit dokter yang harus dipatuhi, tapi di rumah dokter yang mematuhi mertuanya. Begitulah pengaruh peran. Nah, jadi banyak contoh-contoh lain di sini. Seorang guru ketika di sekolah, dia adalah orang-orang yang dihormati oleh murid-murid dan mengajar murid-murid. Tapi ketika di rumah, dia berperanan yang lain, yaitu untuk mendidik anak dan juga mengajari anak serta mencari nafkah bagi anak-anak. Selanjutnya, bagaimana hubungan status dan peran? Ada hubungan status dan peran, dan bukan hanya ada, tapi jelas, sangat berkaitan erat. Tadi di bagian depan sudah dibicarakan bahwa antara status dan peranan itu tidak bisa dipisahkan.
Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena peranan menggambarkan suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan. Ini tidak dapat dipisahkan. Ibarat kunci dengan gembok. Kalau tidak ada gembok, tidak berguna kuncinya. Demikian sebaliknya. Atau ada sesuatu yang disharmonis atau yang tidak sesuai hubungan. Nah, di sini ada ilustrasi. Pelajar SMA pada saat jam belajar berada di ruangan belajar. Seorang pelajar SMA pada saat jam belajar berada di ruangan belajar di sekolah pada saat jam belajar. Tetapi kalau seorang pelajar SMA atau beberapa orang pelajar SMA ada di warnet pada saat jam belajar mengajar di sekolah sedang berlangsung, ini suatu yang salah, yang tidak sesuai status dengan peran yang dijalankan. Ini menjadi suatu keadaan yang disorganis atau disharmonis. Tapi kalau pelajar itu pada saat jam belajar ada di sekolah, atau seperti sekarang karena pandemi COVID, pada saat jam belajar ada di rumah belajar secara online, secara daring, nah berarti hubungan antara peran dan status itu sejalan. Tapi kalau tidak berada di dalam situasi belajar, peranan yang dijalankan pada saat jam belajar, maka itu keadaan yang tidak harmonis, disorganis, disharmonis, sesuatu yang salah, hubungan yang tidak bagus antara status dan peran. Kemudian, peran merupakan aspek yang bersifat dinamis dan fungsional dari kedudukan. Jadi kalau kedudukan atau status itulah suatu aspek yang statis, maka peran adalah suatu yang dinamis. Jadi peran ini merupakan aspek dinamis dari status. Sebaliknya, status adalah aspek statis dari peran. Dinamis artinya bergerak, sedangkan statis diam. Lanjutnya, hubungan status dan peran itu, yaitu perspektif masyarakat berpendapat bahwa peranan masing-masing individu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Maksudnya, tiap individu diwajibkan menjalankan peranan yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, seperti ini tadi. Masyarakat ada norma, ada aturan yang menjelaskan bahwa status yang disandang seseorang itu harus sejalan dengan peran-peran yang dilakukannya. Seorang pelajar berperan belajar, seorang guru berperan mengajar, seorang petani berperan bertani. Tapi kalau seorang petani pada saat jam kerja ada di warung, di kedai tua, nah itu berarti ada sesuatu yang salah. Antara status dengan peranannya tidak berjalan dengan bagus. Atau seorang pegawai negeri pada saat jam kantor berada di warung kopi, nah ini juga suatu yang kurang pas. Bahkan seorang miskin yang penghasilannya sangat minim untuk makan susah, tetapi berada di restoran, nah ini suatu yang janggal itu. Apalagi kalau dilakukan sering-sering, ini suatu keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi sebaliknya juga, seorang kaya jarang kita lihat makan sate di pinggir jalan atau di warung-warung kecil. Nah, kira-kira begitulah hubungan antara status dan peran itu. Jadi dengan demikian, antara status dan peran adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Status adalah aspek dinamis daripada peran, dan peran adalah status adalah aspek statis dari peran, itu yang benar. Status adalah aspek statis dari peran, sedangkan peran itu aspek dinamis daripada status. Tadi sudah kita bahas bahwa status itu didapatkan seseorang dengan cara ascribe status, have status, dan assign status. Demikian pembahasan kita tentang hubungan status dan peran. Bapak harap ini semua
dipelajari, ditonton video ini berulang-ulang, dan catatannya ditulis, kemudian difoto, lalu dikonversi ke format PDF, diserahkan di Google Classroom. Dan tugas tambahan bagi anak didik kami, silakan buat pengertian status dan peran dengan kata-kata Anda sendiri. Sekali lagi, buat pengertian status dan peran dengan kata-kata Anda sendiri. Nanti tulis di bagian bawah catatan Anda, dan bersama-sama dengan catatannya diserahkan di Google Classroom. Demikian pelajaran kita pada kali ini. Sekian.